Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4863 sampai bab 4865. Pria paruh baya itu dapat melihat bahwa Chen Ping telah mencapai batas kekuatannya. Senyum tipis mengembang di sudut mulutnya. Kamu mungkin memiliki busur Raja Ilahi, tetapi dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menariknya, bukan? Pria paruh baya itu mencibir. Meskipun Chen Ping memang tidak bisa menarik busur Raja Ilahi pada saat ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Di saat-saat terakhirnya, dia tahu dia masih memiliki Raja Iblis Awan Merah sebagai cadangan. Dan jika Raja Iblis Awan Merah tidak turun tangan, masih ada Tuan Shi. Bahkan tanpa busur Raja Ilahi, kau tidak akan bisa membunuhku, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Begitukah? Mari kita cari tahu. Bersamaan dengan itu, tubuh lelaki paruh baya itu meletus dengan gelombang aura pembunuh, menyerbu langsung ke arah Chen Ping. Tuan Chen, aku bisa menangani bajingan kecil seperti ini. Sebuah suara terdengar dan sosok Lin Chong muncul. Bagaimana dengan hantu tua cakar merah itu? Tanya Chen Ping sambil menatap Lin Chong dengan heran. Mati. Lin Chong melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kepala melayang keluar. Itu tak lain adalah sesepuh cakar merah. Sebagai kaisar kota Matahari Bulan, jika aku bahkan tidak dapat membunuh seorang bawahan rendahan dari 4 prefektur Nether, bagaimana mungkin kota Matahari Bulan masih bisa mengklaim sebagai kekuatan ketiga terbesar di alam surgawi? Setelah selesai bicara, Lin Chong menoleh ke arah lelaki setengah baya bertanduk unicorn itu dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Seketika aura pembunuh yang bergulung-gulung itu pun sirna. Melihat ini, Chen Ping memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pertarungan ini benar-benar menguras tenaganya. Bagi seseorang di tingkat keempat alam kenaikan agung, mampu bertahan dalam pertarungan yang kacau di antara para kultivator di alam transformasi abadi sudah merupakan prestasi yang mengesankan. Kaisar Lin, Anda baru saja melalui pertempuran hebat. Anda bukan tandingan saya, kata pria paruh baya bertanduk unicorn itu. Bukankah kau baru saja bertarung juga? Apakah aku sepadan denganmu? Kita akan tahu setelah mencobanya. Lin Chong mencibir dingin. Ledakan. Sambil berbicara, Lin Chong menyatukan jari-jarinya seperti pedang, dan dalam sekejap, langit dan bumi kehilangan warnanya. Tekanan yang mengerikan mengalir turun seperti sungai surgawi, dan dalam radius 100 sang, kekosongan beriak dengan retakan halus. Sebelum sinar pedang emas itu mencapai lelaki paruh baya itu, aura pembunuh yang mendidih di sekelilingnya telah ditekan dan disebarkan sepertiganya. Teknik pelangi emas Matahari Bulan. Pupil mata pria paruh baya itu mengecil, dan kabut hitam yang melingkari tanduk unicornnya tiba-tiba membumbung tinggi. Wujudnya yang tadinya padat berubah menjadi gumpalan api hitam yang mengalir. Api mengerikan ini berputar-putar dalam kehampaan, membentuk wajah hantu ganas yang membuka rahangnya untuk melahap energi dalam sinar pedang Lin Chong. Api pemakan hati iblis hitam dari 4 prefektur Nether. Lin Chong mencibir, beraninya kau memamerkan trik sepele seperti itu di hadapan kaisar ini. Tangan kirinya dengan cepat bergerak melewati serangkaian segel,
dan sinar pedang emas yang tadinya menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi semburat merah tua. Matahari merah keemasan yang menyala-nyala tiba-tiba terbit di antara langit dan bumi, kobaran api yang membara mengalir turun bagai air terjun. Api hitam itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk di bawah energi yang sangat kuat dan tak tergoyahkan, dan wajah hantu itu langsung menguap menjadi ketiadaan. Ah! Pria paruh baya itu muncul kembali, sisik di lengan kanannya telah berubah menjadi abu hangus, matanya dipenuhi kewaspadaan. Dengan ekspresi dingin, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka telapak tangannya. Ledakan! Di antara langit dan bumi, tombak hitam pekat muncul di tangannya. Tombak jiwa darah? Keadaan menjadi semakin menarik. Sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Melihat tombak di tangan pria paruh baya itu, Ming Xiao menyeringai tipis. Tiba-tiba, lelaki setengah baya itu menggigit ujung lidahnya, menyemburkan seteguk darah ke tanduknya. Tombak hitam yang ditutupi duri-duri itu mulai bersinar dengan pola-pola merah darah, samar-samar memancarkan ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Pengorbanan jiwa darah. Ekspresi serius terpancar di wajah Lin Chong. Itu adalah teknik terlarang dari 4 prefektur Nether. Teknik itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga 30% untuk sementara, tetapi dengan mengorbankan umur 100 tahun. Sebelum kata-katanya sempat terucap sepenuhnya, lelaki paruh baya itu telah berubah wujud menjadi seberkas cahaya merah darah, menerjang maju. Saat tombak itu melesat di udara, kekosongan itu terbelah dengan beberapa retakan sepanjang sang. Rantai berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari retakan itu, berbau busuk saat mereka menyerang Lin Chong. Siklus matahari bulan hancur. Tangan Lin Chong membentuk serangkaian segel yang rumit, dan 9 gagak emas ilusi muncul di belakangnya. Medan cahaya yang menyala-nyala membentuk domain absolut, menguapkan rantai merah darah menjadi gumpalan kabut darah sebelum rantai itu bisa mencapainya. Sementara itu, tombak itu sendiri melesat maju seperti ular berbisa, mengarah langsung ke tenggorokan Lin Chong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Suara benturan logam terdengar bagai guntur saat jari-jari Lin Chong yang bagaikan pedang bertabrakan dengan tombak, percikan api beterbangan ke segala arah. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dengan suara gemuruh, dan dalam radius 100 li, hutan dan gunung hancur menjadi debu karena gelombang kejut energi mereka. Dasar orang keras kepala. Lin Chong tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya ke telapak tangan, dan segel matahari dan bulan di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di belakangnya, matahari merah keemasan dan bulan keperakan saling terkait dan berputar, membentuk diagram Yin Yang Taiji. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan tulang-tulang pria paruh baya bertanduk unicorn itu berderak seperti kacang yang meletus. Chen Ping masih pulih dengan cepat, menyerap sumber daya dari cincin penyimpanannya seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Dia harus memulihkan diri secepat mungkin, atau bahaya mungkin akan datang. Lagi pula, Ming Xiao itu belum bergerak, dan siapa yang tahu apakah orang itu masih bisa memanggil bala bantuan. Pada saat yang sama, Chen Ping terus mengawasi Lin Chong. Kekuatan yang dilepaskan Lin Chong jauh melampaui harapannya. Sebagai kekuatan peringkat ketiga di alam surgawi, kota matahari bulan memang luar biasa. Untungnya, kota Sanmun adalah cabang dari Balai Naga Surgawi, atau Chen Ping tidak akan tahu bagaimana menangani situasi yang ada. Matahari dan bulan bersinar bersama, tekan. Dengan teriakan menggelegar Lin Chong, diagram Yin Yang Taiji runtuh.
Pria bertanduk unicorn itu mengeluarkan raungan putus asa saat kabut hitam di sekitarnya hancur berkeping-keping. Roh-roh yang marah di tombak merah darah itu meratap kesakitan saat mereka dibakar oleh api yang beraroma yang. Tepat saat diagram Taiji hendak menghancurkannya, tanah tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang menganga. Tangan-tangan kerangka putih mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, dengan paksa menahan penekanan diagram Taiji Yin Yang. Mencoba melarikan diri. Lin Chong mencibir, cahaya keemasan samar keluar dari ujung jarinya. Meski cahaya keemasan itu tampak lemah, ia berubah menjadi ribuan benang pedang saat mengenai tanah, seketika mencabik-cabik semua tangan kerangka dalam radius 100 sang menjadi debu. Pria bertanduk unicorn itu memanfaatkan kesempatan untuk terjun ke jurang, tetapi sosok Lin Chong muncul seperti hantu di tepi jurang. Bermain melarikan diri dari bumi di depan kaisar ini. Lin Chong menekankan tangannya ke tepi jurang, dan nyala api yang mengerikan melonjak di sepanjang urat bumi. Seluruh Huanglan bergetar hebat. Jeritan mengerikan bergema dari dalam tanah, diikuti oleh sosok hangus yang meledak dari tanah seperti bola meriam. Kaisar Lin, reputasimu memang pantas. Pria bertanduk unicorn itu dilalap api, tanduknya patah menjadi dua, matanya yang tunggal melotot ke arah Lin Chong. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi menurutmu ini sudah berakhir. Sebelum kata-katanya sepenuhnya terucap, dia meraih jantungnya sendiri dengan tangan kosong. Di mata Lin Chong yang membelalak, tubuh lelaki itu membengkak seperti balon, pola merah darah di tanduknya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak bagus. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Chen Ping bangkit berdiri, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Seluruh tubuh pria bertanduk unicorn itu meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Bintik-bintik merah darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti kunang-kunang. Saat mereka menyentuh tanah, mereka berubah menjadi wajah-wajah hantu yang mengerikan. Jie, Kaisar Lin, nikmatilah kutukan 4 prefektur Nether. Gerombolan wajah hantu itu menerjang Lin Chong, tetapi mereka menjerit saat mendekati 3 zhang tubuhnya. Segel matahari dan bulan muncul di dahi Lin Chong, dan saat wajah-wajah hantu itu menyentuh api yang, sebagian besar berubah menjadi asap hijau. Hanya sedikit yang berhasil menembus pertahanan, menempel di lengannya. Sialan. Ekspresi Lin Chong berubah saat kristal es langsung terbentuk di lengan kanannya yang terinfeksi. Melihat ini, Chen Ping menghancurkan jimat giok tanpa ragu-ragu. Api tertinggi langsung membanjiri langit, membakar wajah-wajah hantu yang tersisa menjadi abu. Kaisar Lin, aku akan menyelamatkanmu. Meskipun Chen Ping belum pulih sepenuhnya, dia tidak punya pilihan selain turun tangan dan membantu Lin Chong sekarang. Tuan Chen, tidak perlu. Lin Chong tiba-tiba mengiris lengan baju yang rusak itu dengan jarinya, memperlihatkan otot-otot baja di bawahnya. Segel matahari dan bulan menyebar dari keningnya hingga ke seluruh lengan kanannya, dan pola-pola hitam itu mencair bagai salju di bawah kobaran api yang membakar. Badut-badut dari 4 prefektur Nether ini benar-benar mengira teknik pelangi emas matahari bulan kaisar ini hanya untuk pertunjukan. Dia menoleh ke Chen Ping. Tuan Chen, fokuslah pada pemulihan. Gempa susulan di sini belum sepenuhnya reda. Chen Ping hendak berbicara ketika tanah tiba-tiba bergetar lagi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Puluhan sosok yang diselimuti kabut hitam melonjak keluar dari jurang, dipimpin oleh Ming Xiao. Dia berdiri di atas kapal perang yang terbuat dari tulang putih,
dengan 4 peti mati yang memancarkan aura mengerikan di belakangnya. Kaisar Lin, keterampilanmu mengagumkan, tapi sayang, Ming Xiao mencibir muram. Kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Ming Xiao tidak pernah menganggap serius Chen Ping. Di matanya, ancaman sebenarnya adalah Lin Chong. Kaisar Kota Matahari Bulan, pemimpin kekuatan peringkat ketiga di alam surgawi, itu bukan sekadar omong kosong. Kekuatan Lin Chong sungguh hebat yang membuat Ming Xiao waspada. Tetapi sekarang, setelah 2 pertarungan sengit, Lin Chong jelas sudah kehabisan akal. Dasar sialan! Dibandingkan dengan ayahmu, yang kau kuasai hanyalah berpura-pura, tidak lebih, gerutu Lin Chong sambil melotot marah ke arah Ming Xiao. Apapun yang kau katakan sekarang, sudah terlambat. Wajah Ming Xiao berubah menjadi seringai dingin. Dengan lambaian tongkat tengkoraknya, keempat peti mati itu meledak dengan suara gemuruh. Gelombang energi jahat yang menjulang tinggi melesat ke angkasa saat 4 mayat mumi yang terbungkus baju zirah gelap perlahan bangkit. Rongga mata mereka yang cekung berkedip-kedip dengan nyala api berpendar hijau yang menakutkan. Mayat Nether. Pupil mata Lin Chong mengecil. 4 prefektur Nether berani memanggil mayat Nether kuno. Jie, Kaisar Lin, matamu tajam sekali, kata Ming Xiao sambil mengarahkan tongkat kerajaannya ke arah Chen Ping. Hari ini, bukan hanya kota matahari bulanmu yang akan jatuh, tapi aku juga akan mengambil kepala Chen Ping kecil ini. Aku akan memberinya pelajaran. Di alam surgawi, hanya aku yang diizinkan pamer. Keempat mayat dunia bawah itu tiba-tiba menerjang maju, meninggalkan jejak es di kehampaan dimanapun mereka lewat. Api yang di sekeliling Lin Chong berkobar, tetapi saat berbenturan dengan mayat-mayat bawah, kekuatan mereka ditekan sepertiga. Yang lebih mengerikan lagi, setiap mayat menyimpan ratusan roh jahat yang terkurung di dalamnya. Ratapan mereka yang melengking langsung membuat telinga semua orang yang bertarung berdenyut kesakitan. Chen Ping memaksakan diri untuk berdiri. Busur Raja Ilahi berdengung tak henti-hentinya di tangannya. Tetapi saat ia mencoba menarik tali itu, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Dia berlutut dengan satu kaki, wajahnya sepucat kertas, butiran keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Biaya penggunaan Divine King Bow secara berlebihan telah menimpanya. Senjata suci seperti ini, jika salah penanganan, akan menjadi bumerang. Pada saat ini, meskipun busur itu berada dalam genggamannya, kekacauan dalam energi spiritualnya membuatnya nyaris tak berdaya. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba memaksa energi spiritualnya bersirkulasi, tetapi energi itu hanya mengaduk dadanya seperti lautan badai, hampir memaksa seteguk darah keluar. Melihat ini, hati Lin Chong menjadi tegang, dan dia melirik Chen Ping. Tepat pada saat itu, sesosok mayat hidup menyerbu ke arah celah itu, mengayunkan lengannya yang layu sambil memancarkan cahaya hijau, lalu menghantamkannya ke arah Lin Chong. Lin Chong menghindar ke samping dengan cepat, tetapi energi yang dingin masih menyerempet bahunya. Pakaiannya langsung membeku, dan kulitnya berubah menjadi ungu. Kaisar Lin, hari ini adalah akhirmu. Ming Xiao terkekeh penuh kemenangan dari atas kapal perang tulang. Tongkat tengkoraknya terayun semakin cepat, mengarahkan keempat mayat dunia bawah dan puluhan prajurit kerangka untuk mengepung Lin Chong dan Chen Ping sepenuhnya. Lin Chong menarik napas dalam-dalam, pancaran teknik pelangi emas matahari bulannya kembali bersinar saat ia mencoba menerobos pengepungan. Tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian segel, dan 9 hantu Golden Crow di belakangnya bersinar terang. Setiap burung gagak emas mengeluarkan teriakan yang menggelegar,
Kobaran api yang mereka miliki menghantam bagai ombak yang tiada henti, menghantam energi jahat di sekitarnya. Siklus matahari bulan, langit dan bumi bergetar. Sambil berteriak dengan geram, Lin Chong melepaskan pilar cahaya keemasan yang dipenuhi energi yang tak terbatas, yang membumbung tinggi ke angkasa, menyelubungi salah satu mayat neraka. Mayat itu melolong kesakitan di dalam kobaran api yang lapisan pelindungnya meleleh saat roh-roh pendendam yang tersegel di dalamnya melepaskan diri, lalu lenyap tak berbekas di dalam kobaran api. Namun, saat kekuatan lama Lin Chong memudar dan kekuatan barunya belum muncul, ketiga mayat hidup lainnya menyerang secara bersamaan. Tombak hitam, bilah tulang, dan rantai besi mereka yang dibalut dalam hawa dingin yin yang bergulir, menyerang Lin Chong dari berbagai sudut. Mata Lin Chong menajam, sosoknya berkelebat bagaikan hantu saat ia menghindari serangan di tengah kekacauan yang berbahaya. Sementara Lin Chong menarik sebagian besar perhatian musuh, Chen Ping menahan rasa sakit luar biasa di tubuhnya, duduk bersila untuk pulih secepat mungkin. Dia mengaktifkan sepenuhnya teknik penenang hati, dengan panik menyerap energi jahat di sekitarnya. Ini tidak hanya membantu pemulihannya tetapi juga membantu meringankan sebagian tekanan pada Lin Chong. Bersambung.